ibadah ya, itu malam, itu lebih enak gitu kan. Oke. Jadi jangan langsung, kenapa? Kalau kalau misalkan ini terjadi shock, suhu Oke. tubuh itu akan terjadi mengalami kejutan lah gitu Mhm. kan, dan bisa berakibat dehidrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama kami dalam program Lebih Dekat, edisi khusus Haji. Kali ini kita akan belajar gimana cara memakai ihram secara praktis dan benar, beserta gimana larangan-larangannya. Kita akan berbincang dengan jurnalis Kompas.com yang tahun lalu menjadi petugas haji, Mas Farid. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tahun lalu Mas Farid jadi petugas haji ya, gimana ceritanya Iya, Mas? Nah. waktu itu saya jadi petugas haji yang bantu tim medis untuk mengurus lansia gitu kan. Ah, ya banyak pengalaman-pengalaman lah ya. Nah ini kaitannya kan dengan yang ihram itu sekarang ini Iya. kan. Nah jadi bagi teman-teman mungkin bagi Muslim yang akan menunaikan ibadah haji, ya ada yang harus diketahui dulu, terutama ini yang paling penting. Salah satu rukun haji yang pertama itu adalah Berihram ya, oke. ihram. Ihram itu ya ada arti katanya itu haram. Artinya gini, ketika kita sudah menggunakan kain ihram, itu ada larangan-larangan yang memang tidak boleh dilakukan. Oke. Gitu. Dan kain ihram sendiri itu berwarna putih. Iya. Dan biasanya dan laki-laki itu ada yang untuk bawah dua kain. Dua piece ya. Dua piece. Yang untuk atas dan untuk bawah gitu kan. Kain ihram itu biasanya berwarna putih dan dilarang ada jahitan. Oke. Gitu. Jadi jangan ada aksesoris-aksesoris. Itu sebagai apa sih? Sebenarnya itu simbol bahwa ketika kita akan menghadap ke rumah Allah, kita akan menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, itu harus meninggalkan semua hal yang sifatnya duniawi. Gitu. Jadi hal yang sifatnya duniawi kayak misalkan aksesoris, kecuali jam tangan, kacamata, sama cincin untuk pria itu nggak masalah. Gitu. Sementara untuk kain ihram sendiri memang penggunanya kalau untuk perempuan itu yang penting menutup semua aurat kecuali wajah gitu kan. Nah, kalau untuk laki-laki ini ada ketentuannya untuk menggunakan kain ihram. Kain ihram itu Mas sebenarnya kalau jamaah harus beli sendiri atau sudah disediakan oleh pemerintah? Biasanya kalau misalkan untuk haji reguler ataupun yang termasuk yang haji yang furoda juga, itu biasanya udah di-include. Udah satu paket dengan koper, tas, termasuk kain ihram. Tapi kalau misalkan ingin ada kain ihram yang bagus atau misalkan yang ya ada sesuai dengan keinginannya, misalkan dari kualitasnya ya monggo itu mah beli. Ada banyak di toko-toko haji dan umroh itu biasanya ada. Di sana juga di Tanah Suci apakah ada yang menjual atau gimana? Biasanya disediakan. Di Tanah Suci disediakan juga. Bahkan waktu saya bertugas itu kain ihram itu banyak. Itu biasanya kalau misalkan untuk lansia kan biasanya lansia itu kan mungkin kotor. Nah ini ya ada banyak cadangan gitu kan. Itu kain ihram gitu. Jadi bisa disediakan oleh panitia haji gitu. Atau bisa juga beli gitu kan. Itu kain ihram itu mulai kita pakainya di mana Mas? Karena saya pernah lihat ada yang mulai pakainya tuh saat masih di pesawat itu. Ya, gini. Ihram itu adalah awal niat haji. Niat haji, kita akan niat haji menyatakan ihram gitu kan. Nah, kemudian niatnya itu kan harus di satu tempat. Ada ketentuannya gitu loh. Ada disebutnya tuh miqat. Nah, miqat itu ada miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah awal dari segi waktu. Misalkan gini, Waldi bisa meniatkan haji dari 1 Syawal pun bisa. Gitu. Cuman kan kalau sudah seperti itu kan larangan-larangannya harus dilakukan kan, gitu kan. Dari 1 Syawal sampai Zulhijjah lah gitu kan. Itu makani. Kalau yang itu zamani. Kalau yang makani itu tempat. Jadi kita mengambil titik awal, kita mengambil tempat untuk niat umroh dan haji itu di satu tempat. Di beberapa tempat lah, tergantung wilayahnya. Nah, ada 5 gitu kan. Nah, biasanya untuk Indonesia itu dia mengambilnya di miqat
ya lam-lam Oke. di atas. Oke. Biasanya pramugari itu kasih tahu ketika udah mulai mendekati ke Mekah atau ke Jeddah, ke Arab Saudi, dia kasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan segera mendekati ya lam-lam. Silakan kalau yang mau mengambil miqat dari itu segera melakukan niat dan memakai kain ihram gitu. Nah, makanya di pesawat itu ada yang ke toilet untuk ganti. Tapi yang lebih praktis sebenarnya dari bandara Indonesia pun bisa. Dari bandara Indonesia maksudnya pakai kain ihram dulu aja, sebelum niat. Baik kayak kain dipakaikan aja. Biar nanti ketika kita melewati ya lam-lam, miqat, biasanya yang dilakukan oleh Indonesia ya, dari jemaah Indonesia di situ, itu tinggal niat aja. Gitu. Jadi nggak ribet. Biar lebih gitu. praktis lebih begitu praktis, mungkin caranya. Ya. Tapi kalau misalkan kadang ada yang lupa, misalkan ternyata kain ihramnya malah di bagasi. Iya, dalam koper ya. Dalam koper di bagasi. Gimana kalau itu? Nah, ini Kementerian Agama atau MUI itu ada peraturannya yang tahun 1980 dan kemudian dikukuhkan tahun 1981 bisa di Bandara Jeddah. Jadi kita turun dari pesawat, langsung kita mengambil wudhu, kemudian kita pakai kain ihram, langsung niat, gitu. Niat haji, gitu. Sekarang mending kita praktekin aja gimana cara pakai ihram. Kita coba ya praktekkan pakai ihram ya. Iya. Halo Sobat Kompas.com. Kami akan mempraktekkan bagaimana menggunakan atau memakai kain ihram ya. Nah, dalam praktek kali ini saya pakai baju. Nah, dalam seharusnya atau dalam rukun haji itu nggak boleh pakai baju. Tapi untuk kepentingan video ini saya pakai baju ya. Jadi menggunakan kain ihram itu semuanya harus dilucuti semuanya. Hanya yang tersisa itu kain ihram 2 kain ya. Oke. Yang pertama kita gini dulu nih, ujung sama ujung itu dekatkan gini ya, kemudian kayak pakai sarung aja ya. Ini tangannya yang kanan ini, kemudian kita lipat ke sini dan balik lagi ke sini, lalu kita gulung supaya kuat. Nah, oke, dan ini kita bebas bergerak ya, tapi tetap tertutup, bisa menutupi gitu kan. Itu yang untuk di bagian bawah. Sementara untuk bagian atas, kalau misalkan belum tawaf, kita gini. Ya kita kayak mau selimut aja lah, atau mau pakai sorban gitu kan. Ini ya. Nah, posisi yang kanan ujungnya kita masukin ke sini. Ke belakang ya Mas? Ya, ke belakang. Lihat. Oke. Masukin ke gulungan ini. Biar kuat. Kemudian, ujung yang kiri masukin ke sini. Ya. Sama, masukin ke sini juga. Oke. Nah, udah. Itu kalau untuk hari-hari biasa. Maksudnya, kalau yang sudah niat ihram. Udah ihram. Nah, ketika kita akan melakukan tawaf dan sa'i, kita akan mulai tawaf dan sa'i, ini bagian bahu kanan itu harus terbuka, dibuka ya. Nah, caranya ya udah kita buka lagi ini, yang tadi kita buka. Nah, kemudian ke bawah bahu, lalu masukin lagi ke sini, ya. Kita masukin lagi ke sini yang tadi kita gulungan ini. Oke. Hasilnya seperti inilah. Gitu ya cara-caranya, dan itu memang harus kita gulungan itu memang harus benar-benar kuat, karena ketika kita akan tawaf, dan terutama tawaf ya, kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, itu akan berdesak-desakan dan kita akan bersenggolan dengan jamaah lain. Apalagi kan jamaah Indonesia itu rata-rata postur tubuhnya ya kecil-kecil, pendek-pendek.
Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan postur-postur yang gede-gede, yang dari Arab, dari Afrika atau dari Eropa, itu kan desak-desakan ini mudah terbuka gitu. Makanya ada yang pakai ikat pinggang juga, itu diperbolehkan, tapi dengan ikat pinggang tertentu. Di sana ada juga sih jualannya juga di sekitar di sekitar Makkah atau sekitar Madinah itu ada jualannya untuk aksesoris haji gitu. Untuk supaya ikat pinggang untuk kain ihram gitu. Jadi ketika ihram itu kita itu bebas berleluasa untuk lari-lari, tapi ini tidak akan mudah copot begitu. Oke, sobat kompas.com. Nah, seperti ini ya yang sebenarnya. Jadi pakai kain ihram, kita menanggalkan semua pakaian yang ada di tubuh itu, yang melekat itu hanya kain ihram dua lapis ya, bawah dan atas, 2 kain gitu. Nah, seperti ini. Nah, Mas Farid, ini kan sudah berihram. Iya. Kalau dalam keadaan haji itu, berihram itu ihram ini dipakai sampai kapan? Kita pakainya itu setelah selesai melakukan rangkaian umroh, tawaf, gitu kan, tawaf, sa'i, tahallul, mencukur rambut, habis itu baru kita bisa melepas kain ini, gitu. Selama berihram ini kan ada beberapa hal yang nggak boleh kita lakukan. Apa aja itu, Mas? Pertama, larangan-larangannya itu membunuh hewan, kecuali kalau hewan itu memang berbahaya, seperti nyamuk. Kemudian untuk suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri, gitu kan. Kemudian tidak boleh memakai aksesoris topi. Kemudian tidak boleh pakai minyak wangi, kecuali kita pakai minyak wangi sebelum pakai kain ihram, nggak masalah, gitu kan. Nah, kemudian tidak boleh mencaci maki, tidak boleh bermaksiat juga, gitu kan. Gitu, dan kemudian tidak boleh mencukur rambut. Mencukur rambut tidak boleh, gitu kan. Dan termasuk menggunting kuku juga tidak boleh. Misal saat dalam perjalanannya secara tidak sengaja melanggar aturan berihram. Itu ada denda, ada dam. Itu biasanya 1 ekor kambing. Kalau misalkan enggak, ya kita berpuasa. 7 hari, 3 hari di kota suci, di Mekah, dan 4 hari bisa di tanah air. Gitu. Itu kalau yang melanggar larangan ya, gitu. Itu dam itu dibayar setiap melakukan pelanggaran atas ihram ini atau hanya sekali? Setiap melakukan pelanggaran. Setiap melakukan pelanggaran berarti ada dam gitu. Ada denda lah istilahnya. Nah, Mas Farid, selama masa berihram ini ada saran nggak untuk jemaah haji yang akan berangkat tahun ini? Jadi untuk para jemaah haji yang udah mulai berangkat sebagian kan, yang belum berangkat, ini kait dengan kesehatan ya terutama. Karena gini, ketika kita memasuki kota suci Mekah, itu suhunya itu beda. Suhunya itu 40 derajat di atas. Jadi taruhlah kita misalkan ketika masuk ke bandara, turun pesawat ke bandara, kan pesawat itu masih ada AC, dingin. Ketika kita keluar, itu akan terjadi bedanya, itu langsung panas kan. Nah, saya sarankan ketika sudah sampai ke bandara, kemudian ke hotel, jangan dulu keluar. Diam dulu di hotel selama beberapa jam. Dan melakukan adaptasi tubuh. Pertama, misalkan kita keluar dulu ke halaman hotel aja, ke lobinya. Kan lobinya udah panas tuh. Diam dulu, berdiri sebentar, diam gitu kan. Setelah itu masuk lagi. Terus saja gitu kan. Nah, aklamasi lah ya. Ya, setelah itu baru misalkan kita bisa malamnya melakukan, kalau misalkan yang langsung umroh, ada umroh kudum, umroh awal gitu kan gitu. Ibadah ya. Itu malam itu lebih enak gitu kan. Jadi jangan langsung. Kenapa? Kalau misalkan ini terjadi shock, suhu tubuh itu kan terjadi mengalami kejutan lah gitu kan, dan bisa berakibat dehidrasi gitu. Dan itu yang sering dialami oleh para lansia. Para lansia itu sehingga mereka mengalami demensia gitu. Berarti karena akibat dehidrasi itu. Penting kita sesuaikan diri dulu. Betul. Begitu setiba, ada baiknya beristirahat dulu, menyesuaikan dengan cuaca dulu, baru kita mulai beribadah biar lebih tenang ya Mas. Betul. Nah, seperti itu. Nah, demikian sahabat kompas.com, kita sudah mempraktekkan tadi gimana cara menggunakan ihram, gimana larangannya, dan ada saran-saran nih Mas Farid, gimana kita selama berihram baiknya supaya lebih nyaman dalam beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.